dalam ibadah online sekolah minggu GKPS Menteng dengan tema lebih baik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, dipersiapkan dulu Alkitab, persembahan, dan duduk dengan majelis dengan tertib. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian dengan memuji nama Tuhan dengan judul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 5 ayat 16. Bunyinya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Oh iya, lagu selanjutnya lagunya apa ya Kak? Dengar dia panggil nama saya. Yuk, kita bernyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh kiranya
Minggu yang lewat kita ke-5 ya nak. Sekarang kita masuk tita ke-6, ke-7 dan ke-8. Ayo kita sama-sama ya. Ibu ucapkan dari sini, diikuti di rumah ya nak ya. Tita paonophon, ulang homamunu. Artinya jangan kita suka membunuh. Jangan engkau membunuh. Membunuh itu banyak, bukan membunuh binatang sembarangan, membunuh karakter pun bisa menghalang-halangi orang untuk maju. Tita papi Tuhon, ulang homarbakis. Artinya dalam bahasa Indonesia, jangan engkau berzina. Tita pawaluhon, ulang homanako. Dalam bahasa Indonesia, jangan engkau mencuri. Mencuri artinya jangan mencuri, jangan mengambil yang bukan milikmu. Baik itu uang mama atau barang siapapun itu, kalau bukan milik kita jangan kita ambil ya nak ya. Ayo anak-anak, dihafal ya, diingat itu semua firman Tuhan melalui kita itu ya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari lagu Baca Kitab Suci. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman. Ibu berharap semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah duduk manis, dengarkan baik-baik, dan nanti akan dilakukan sesuai firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dulu kita berdoa, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak sekolah minggu KPS Menteng, untuk melakukan kebaktian, untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami kebaktian di rumah masing-masing, yakin dan percaya kami Tuhan bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, dan untuk mengajari kami, Roh Kudus ada di dalam hati, pikiran, jiwa, dan raga kami. Kami sudah siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, semuanya buka Alkitabnya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis di dalam Keluaran 18 ayat 19 sampai 17. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Dah, Ibu yakin semuanya sudah siap. Ibu membacakannya di sini. Ikuti, lihat Alkitabnya. Ibu baca ya. Firman Tuhan di dalam Keluaran 18 ayat 19 sampai 27, demikian firman-Nya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, mewakililah bangsa itu di hadapan Allah
dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Agak panjang ya anak-anak. Ibu pun tadi agak tarik nafas waktu membacanya. Tapi kalau firman Tuhan, kita tidak akan bosan untuk mendengarkannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema kita pada saat ini adalah lebih baik. Nah, temanya lebih baik. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 19 sampai 27. Itu anak-anak ibu bercerita sebentar mengenai kejadian cerita ini, mengenai firman ini tentang Musa. Musa, sudah tahu kan siapa Musa itu? Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Perbudakan mana? Bangsa Mesir. Nah, jadi Musa ini adalah yang diutus Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dia sungguh orang yang hebat, orang yang dipercaya. Jadi apa yang perlu kita ambil dari Musa ini? Apa yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan? Ada yang menasehatinya. Walaupun Musa ini orang hebat, walaupun dia sungguh luar biasa, Allah yang mengajarkan, memberitahukan atau memberikan suatu pekerjaan atau tugas yang hebat, tapi si Musa ini bisa kita contoh. Di mana yang kita contoh? Si Musa ini mau mendengarkan. Siapa tadi yang didengarkannya? Mertuanya. Siapa nama mertuanya tadi? Yaitu Zitro. Zitro itu adalah mertua dari Musa. Apa yang didengarkannya dari mertuanya itu? Tadi kan tema kita lebih baik. Coba kita renungkan, coba kita pikirkan. Kalau dikatakan lebih baik, berarti anak-anak pasti mengerti. Oh, berarti tadi kita sudah baik. Tapi kalau dikatakan lagi lebih baik, berarti dari yang baik meningkat lagi ke yang lebih baik. Nah, itu tema kita. Jadi anak-anak, di sini bisa kita lihat, di sini kita bisa contoh bagaimana seorang Musa yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipanggil Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini Musa ini kita tahu kan, yang benar-benar berhadapan
yang benar-benar Allah berbicara sama dia. Tetapi di saat dia memimpin bangsa Israel, di saat si Musa datang berbicara kepada bangsa Israel, karena Allah yang diizinkan karena Allah mengizinkan Musa untuk memimpinnya. Jadi setiap Musa berbicara, semua bangsa Israel kumpul di suatu tempat. Nah, di situ di saat mertuanya si Jitro melihat si Musa berbicara, orang-orang yang mendengarkan itu berdiri. Tapi si Musa duduk sendiri. Apa kira-kira yang dibicarakan Musa? Apa yang telah dikatakan oleh Allah? Apa yang harus diperbuat bangsa Israel? Jadi termasuklah si Musa ini perantara dari Allah untuk semua bangsa Israel. Jadi si Musa waktu itu berdiri duduk dengan capeknya, dia mengeluarkan bahasa-bahasa, perintah-perintah, peraturan-peraturan. Datanglah mertuanya. Aduh, capek kalilah si Musa dengan cara seperti ini. Dipanggillah si Musa. Setelah selesai dia berbicara sama bangsa Israel, dipanggillah si Musa. Sini dulu katanya. Ada apa Pak? Kata si Musa sama mertuanya si Jitro. Padahal si Musa ini tadi apa? Orang yang diutus oleh Allah, orang yang dipilih Allah untuk sebagai perantara menyampaikan segala sesuatu yang untuk dilaksanakan oleh bangsa Israel. Tapi si Musa datang juga sama mertuanya. Datang mertuanya, Musa, kau sudah bagus, sudah baik, tapi dengan caramu itu kau masih capek. Jadi bagaimana Pak? Ini kita bikinlah dulu bahasa kita sehari-hari ya. Jadi anak-anak lebih tahu menanggapnya. Bagaimana caranya Pak? Kata si Musa. Oh begini caranya. Supaya tidak capek kau seperti tadi, berdiri semua bangsa Israel itu. Kau duduk menyampaikan dengan berkuak-kuak seperti itu. Kalau hanya kau sendiri yang bekerja, capek kau, kata mertuanya. Jadi bagaimana Pak? Gak ada si Musa mengatakan, sok tahu mertuaku ini mengajari, aku kan udah utusan Allah, kenapa aku mesti diajari? Tidak seperti itu anak-anak. Tapi si Musa bagaimana? Ini yang perlu sekali kita contoh. Si Musa mau mendengarkan. Buatlah pemimpin-pemimpin dari semua orang ini. Ambil orang-orang yang cakap. Cakap itu artinya bukan gantengnya, bukan cakap rupa, tapi cakap dalam segala hal. Misalnya pintar, berwibawa, bijak. Ambillah dari antara orang Israel ini beberapa orang sebagai pemimpin, katanya. Oh, terus bagaimana Pak? Kata si Musa. Diajari si Jitro lah seperti yang firman tadi. Diambil untuk memimpin 100 orang, diambil untuk memimpin 50 orang, diambil untuk memimpin 10 orang. Jadi seperti kalau kita baca ya firman Tuhan ini anak-anak, seperti peraturan di Indonesia kan seperti itu kan. Ada pemimpinnya satu, yaitu siapa? Presiden. Apakah presiden sendiri yang langsung ngomong sama orang kita di Medan ini? Tidak kan? Tentu ada apa? Ada bawahannya, ada yang mengatur. Misalkan di Sumatera Utara untuk memimpin provinsi itu siapa? Ada gubernurnya. Di bawahnya, di atasnya gubernur ini, di bawahnya misalkan presiden kita itu ada menteri-menteri. Nah, seperti itulah maksud Jitro mertuanya supaya si Musa itu tidak capek. Lalu si Musa mengatakan, oh betul itu Pak, saya akan lakukan. Tidak berontak si Musa. Nah, anak-anak kami yang baik, yang dikasihi oleh Tuhan, seperti itulah kita. Ada yang kita ambil dari si Musa ini, menurut apa yang dibilang mertuanya, tidak berontak. Padahal kita tahu si Musa kan orang pilihan Tuhan, orang yang sudah berhadapan dengan Tuhan, mendengarkan langsung suara Allah. Di gunung apa itu dulu yang ketemu Allah dengan Musa untuk menyampaikan kitab? Tahu kan anak-anak? Nah, nggak ada mengatakan dia, kok mertuaku ini sok tahu? Saya kan udah utusan Allah, kenapa mesti diatur? Tidak. Menurut dia.
Kami pun sebagai guru sekolah minggu berharap buat anak-anak kami, buat anak-anak sekolah minggu Menteng, yang utama yang kami inginkan, menurutlah perintah orang tua. Apalagi zaman sekarang, teknologi canggih tapi kalau nggak pintar kita memanfaatkan, tidak nurut kita perintah orang tua, itu nanti akan sia-sia, kita akan salah gunakan. Tetapi bagaimana supaya kecanggihan ini, teknologi canggih ini, zaman yang sungguh hebat ini, kita bisa pakai menjadi berkat bagi kita? Dengarkan perintah orang tua. Itu yang kami tekankan saat ini. Kami sungguh berharap anak-anak tidak tatap muka dengan guru sekolah minggu, tapi apa yang kami sampaikan setiap hari minggu, tolong didengarkan dan dilakukan. Bukan hanya sebagai pendengar saja anak-anak, tapi pelaku firman Tuhan. Itu yang kita contoh. Sedangkan si Musa aja mau diperintah mertuanya, apalagi kita ini. Siapa rupanya kita? Jadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan, kesayangan orang tua, kesayangan guru sekolah minggu, dimanapun anak-anak kami berada, semua perintah orang tua harus dituruti, harus didengarkan dan dilaksanakan. Karena tidak ada perintah yang baik itu menjadikan kita menjadi anak yang bodoh, menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang masuk ke hal yang buruk. Tetapi pasti menjadi anak yang baik, itulah yang kami rindukan dari anak-anak kami. Simple memang, penurutan aja. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan, inilah firman Tuhan yang dapat kami jelaskan pada saat ini. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan, anak-anak kami bisa mendengarkan dan tetap setia mengikuti kebaktian kita. Jadi inilah harapan kami, mudah-mudahan kita tetap sehat semua, tidak ada satupun yang mengalami kesulitan di dalam belajar, asalkan mendengarkan perintah orang tua bisa terjadi, bisa terlaksana dengan baik. Ini aja yang Ibu sampaikan. Ibu berharap dapat dilakukan semuanya dengan baik. Sekarang kita tutup mata, kita kembali berdoa untuk mohon kekuatan daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang Bapa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menentukan persembahan. Disiapkan ya persembahannya. Oh ya, persembahan kita apakah? Mata Tuhan melihat. Kita bernyanyi ya adik-adik. Dikasihi oleh Tuhan, sekarang waktunya kita selesai, kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami telah selesai melakukan ibadah kami Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan ini, berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anak sekolah minggu PKPS Menteng beserta orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu beserta pengurus dimanapun berada, tetap kami mendapatkan kasih Tuhan sehingga kami lepas dari segala penyakit, lepas dari segala mara bahaya, lepas dari segala hal yang tidak kami inginkan. Berikanlah pertumbuhan yang indah, yang baik buat anak-anak sekolah minggu Menteng Bapa. Juga Tuhan, kemauan untuk belajar walaupun melalui online Bapa, tapi kami yakin dan percaya
Tuhan beserta kami sehingga pelajaran itu tidak menjadi susah, tapi bisa dilakukannya semuanya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini semuanya menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah sembah sujud kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Anak-anak sama-sama kita berdoa. O Yesus kasomani, O Yesus kasomani, anami haganuk, pasada ulur nami aset orang ganuk, senggoi dalanan nami salah kana torsa, dopham hasoman nami torang kage huja. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom anak-anak. Selamat hari Minggu. Anak-anak, tetaplah menjadi anak yang terbaik sesuai dengan tema kita. Gunakanlah waktunya dengan baik, belajarlah dengan baik. Anak yang baik pasti kebanggaan Tuhan. Anak yang baik tentu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak kami semuanya, untuk persembahannya yang telah dikumpulkan, tolonglah disimpan orang tua dulu ya.